Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang the power of now. Kali ini kita akan masuk ke poin yang ke-6. Ya, bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, silakan lihat di kolom deskripsi. Saya kasih linknya video sebelum ini atau video yang pertama. Semuanya akan saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, mari kita akan lanjutkan materi kita. Ini adalah poin yang ke-6 adalah find joy in the simple things. The present moment is full of beauty and joy if we only take the time to notice it. When we appreciate the little things, we are more likely to be happy and content. Ya, wah, ini kalimat yang bagus banget ya. Coba cari ya joy, satu hal yang menyenangkan, joy di dalam satu hal yang sifatnya sederhana, simple things. Nah, ini ya, kalau kita belajar spiritual itu, teman-teman, kita mencari satu hal yang kita sebut sebagai subtle. Ya, subtle itu adalah sesuatu hal yang saking sederhananya, saking simpelnya, sampai itu kita nggak menyadari. Ya, nah, perhatikan kalimat ini, find joy in the simple things. Carilah joy, ya, carilah satu kegembiraan, satu kebahagiaan yang ada melalui suatu hal yang simple. Nah, kalau kita perhatikan, ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Kalau kamu menggunakan mind, ya kamu menggunakan mind, maka mind itu nggak suka satu hal yang simple. Bagi mind itu satu hal yang simple itu pasti salah. Ya, mind ini suka satu hal yang rumit. Ya, rumit, simple, berarti kalau simple udah pasti salah, nggak asik, kurang seru. Ya, karena itu mind juga menciptakan joy, mind juga mencari joy. Yes, tapi menurut mind, joy yang sebenarnya itu adalah joy yang lewat perjuangan, lewat persyaratan, lewat rumit. Karena kalau ditanya sekarang, kamu bisa bahagia nggak? Nggak. Hari ini, saat ini, bisa nggak? Apa yang bisa bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu bahagia? Oh, saya bahagia karena A. Saya akan bahagia karena B. Saya akan bahagia karena C. Nah, A, B, C ini adalah syarat. Benar nggak? Ini adalah sebuah persyaratan yang kamu buat untuk menjadi bahagia. Menjadi joy, menjadi kebahagiaan. Misalkan, saya akan bahagia Pak kalau utang saya sudah lunas. Syarat, betul? Saya akan bahagia kalau saya bisa membahagiakan orang tua saya. Buat orang tua saya pergi ke luar negeri, pergi ke umroh misalkan. Saya akan bahagia kalau saya punya kapal pesiar. Saya akan bahagia kalau saya sekaya Tung Desem Waringin misalkan. Nah, itu semua adalah persyaratan. Betul? Persyaratan yang dibuat oleh pikiran untuk mencapai sebuah joy. Dan persyaratan itu mudah atau sulit? Sulit. Sudah ada atau belum ada? Belum ada. Orang yang kepengen bahagia kalau utangnya lunas, berarti sekarang utang kamu lunas gak? Sekarang? Enggak. Orang yang bahagia mengatakan kalau saya akan bahagia kalau saya sudah kaya raya, sukses tajam melintir. Sekarang kamu sudah sukses belum? Belum. Karena itulah kamu menginginkan sesuatu. Karena itu kamu membuat syarat. Segala macam syarat yang kamu buat, A, B, C ini sudah indikator bahwa A, B, C sekarang kamu tidak ada. Inilah kerja dari pikiran dan ini tidak akan pernah berada di saat ini, betul? Ini adanya di masa depan. Bisa nggak kamu bahagia at this right now? Bisa nggak? Nah, bahagia yang ada di at this right now tanpa syarat, maka pasti adalah sebuah kebahagiaan yang sifatnya simple. Gak ada satu kebahagiaan yang rumit yang ada di saat ini, gak ada. Renungkan itu. Semua kebahagiaan yang rumit itu letaknya pasti tidak di saat ini. Ya, karena itu kalau mengatakan bagaimana Pak kita bisa menemukan joy dalam suatu hal yang simple, kurangi aktivitas dari pikiran. Simple? Logikanya begitu. Karena di dalam pikiran gak ada satu hal yang simple. Satu hal yang simple ini kita lewatkan. Ini berarti pasti salah. Padahal hidup itu simple. Padahal hidup itu semuanya serba sederhana. Karena itu kalau ada ingat ada cerita dari guru Zen, ya. Guru Zen itu mengatakan seperti ini. Guru Zen ditanya sama muridnya, "Guru, kalau sudah tercerahkan tuh bagaimana sih?"
Bagaimana rasanya orang yang sudah tercerahkan? Oh, saya kasih tahu kamu, kata gurunya. Ya, orang yang sudah tercerahkan tuh kayak begini, saya kasih tahu ya. Gini, kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau ngantuk, tidur. Loh, kalau ini ya apa istimewanya? Betul ya? Apa ini mah gue juga bisa. Semua orang juga bisa. Apa istimewanya orang tercerahkan? Kenapa saya mau cari repot-repot meditasi sampai berpuluh-puluh tahun kalau cuma untuk mencari seperti ini kan gampang, ini kan simple. Harusnya kan tercerahkan itu, wah kakinya sudah tidak nginjak bumi, badannya nggak bisa sakit, dibacok kebal, bisa meramal, selalu bahagia, sonanya sudah power terus, selalu tersenyum, berpikir positif. No, bukan itu. Itulah kebahagiaan versi pikiran, betul ya? Nanti kalau saya sudah tercerahkan, wush, saya jadi Superman, saya jadi superhero, wah hebat pokoknya, penyelamat dunia. Itu versi mind, versi hidup, no. Ketika kamu sudah menyadari hidup seutuhnya, kamu bisa menemukan semua joy dalam satu hal yang paling simple, maka ya inilah yang terjadi. Bahwa di dalam satu hal yang sederhana yang kamu lalui, satu hal yang receh yang kamu lalui, di situ ada kebahagiaan, di situ ada keindahan hidup yang sesungguhnya. Kamu nggak perlu mencari, kamu nggak perlu mencapai sesuatu, nggak perlu memperjuangkan, nggak ada namanya pursuit of happiness, nggak ada. Mengejar kebahagiaan, apa yang mau dikejar? Karena kalau kamu menyadarin, kalau kamu bisa membiasakan diri ini, mencari satu joy yang simple, setiap joy kamu bisa cari dalam satu hal, dalam setiap receh hidupmu, maka tidak ada lagi kebahagiaan yang perlu kamu kejar. Benar nggak? Renungkan itu. Maka kebahagiaan kamu akan jadi semakin mudah, kamu akan melihat kebahagiaan itu ada di mana-mana. Dan kamu bisa menentukan bahwa saya akan bahagianya now, at this right now. Bukan tunggu besok, bukan tunggu syarat saya tercapai, bukan tunggu impian saya tercapai, no. Tapi kalau kamu bisa ajarkan kamu mencari kebahagiaan, kamu fokuskan pikiran kamu, bukan pakai pikiran ya, fokuskan niat kamu untuk mencari berbahagia di atau untuk be happy at this right now, maka kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di mana-mana. Kebahagiaan itu nggak pernah meninggalkan kamu dan nggak ada yang perlu dicari, nggak ada yang perlu diperjuangkan. Apapun kondisi kamu sekarang, kamu bisa kok menjadi bahagia. Itu kata kuncinya. Ya, wah, dalam sekali ya. Perhatikan, the present moment is full of beauty and joy. Ya, jadi kalau kamu ingin menemukan kebahagiaan sebenarnya di saat ini, ya yang disebut dengan present moment, ini sudah isinya ya nggak ada lain kecuali joy and happiness kan? Joy, beauty, ini kan. Tapi sayangnya kita tuh menghindari saat ini kan, bener? Kita nggak bisa feel good with this present moment. Nggak bisa. Kita berusaha menghindari present moment. Ya, kita ingin pergi ke masa lalu, kita ingin ke masa depan, tapi pokoknya kemana aja yang penting bukan di present moment. Kalau kamu tidak bisa berbahagia di present moment, ya, maka kamu harus berjuang untuk kebahagiaan. Karena hanya ada di present moment, dan present moment ini satu hal yang paling real, yang paling nyata. Isinya dari present moment, ya beauty and joy. Maka kalau kamu sekarang krisis joy and beauty, sebenarnya simple solusinya adalah berhenti mencari joy di masa depan, berhenti mencari joy dengan persyaratan yang sangat rumit, belajarlah untuk mencari joy di present moment. Itulah yang kita lakukan pada saat kita meditasi. Apa sih meditasi sebenarnya? Kan kita menyadari present moment. Meditasi untuk cari kekayaan? No. Apakah meditasi untuk mencapai pencerahan? No. Apakah meditasi untuk berafirmasi agar kaya raya? Agar attract something that I want? No. Enggak. Ya, apakah untuk bermanifestasi? Enggak. Meditasi itu apa? Menyadari saat ini. That's it. I am good with this moment. That's it. Saya bisa berbahagia atau saya bisa merasakan at this moment. Maka saya bisa merasakan joy dan beauty at this moment. Apapun keadaan saya. Itu kan. Itu kita lakukan. Tapi pertanyaan saya sekarang. Meditasi itu satu hal yang menyenangkan atau satu hal yang boring? Atau satu hal yang terpaksa kita melakukan? Nggak menyenangkan. Lah itu pertanda bahwa kamu tidak merasa nyaman berada di present moment. Karena
Hanya melalui meditasi itulah kita meniatkan diri untuk menyadarkan di present moment. Sebagai pemula ya, yes. Nanti ketika ini sudah menjadi habitmu, maka kamu bisa terkoneksi dengan present moment pada kapan saja. Tapi kalau kita sekarang sebagai pemula, sulit sekali kita menyadari present moment kalau tidak dilatih melalui meditasi. Sulit sekali. Karena itu meditasi itulah yang kita tahu sekarang. Kenapa kok saya meditasi merasa nggak enak, merasa bosan, lebih baik saya scroll TikTok, lebih baik saya nonton Netflix, lebih baik saya buka internet, lihat media sosial, daripada meditasi. Ya of course, itu wajar, normal. Ya, itu menandakan bahwa sebenarnya saya pun juga tidak merasa nyaman berada di present moment. Akibatnya apa? Akibatnya ya sekarang saya mencari joy-nya di luar present moment. Ya, itu namanya pursuit of happiness ya. Joy kamu ada di luar present moment. Padahal di present moment inilah isinya adalah joy dan beauty. Ya. Nah, ini kalimat selanjutnya yang sangat bagus juga adalah ketika kita bisa menghargai setiap hal yang kecil, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk merasa tercukupi dan merasa bahagia. Perhatikan kalimat happy and content, tercukupi dan bahagia, gak kekurangan. Coba lihat ya, orang yang kekurangan akut, yang hobinya komplain kurang ini kurang itu, mereka tuh kurang menghargai hal yang kecil. Ya, mereka mau hanya apa yang mau kita syukurin. Ya, apa mau kita syukurin? Satu hal yang besar, Pak. Kalau saya dapat jackpot, kalau saya menang saham saya naik keras, yes, itu baru layak kita syukuri. Tapi satu hal yang kecil-kecil, nggak usah, Pak. Buat apa kita syukuri yang kecil-kecil? Salah. Padahal kalau kamu bisa mensyukuri yang kecil-kecil, maka kamu akan menemukan satu hal yang luar biasa. Ya, karena menjadi habit kamu, karena yang kecil akan sering datang dalam hidup kamu menjadi semakin peka, dan yang terpenting adalah kamu akan menjadi konten. Tercukupin. Gak kekurangan akut. Itu problem manusia modern sekarang kan. Kekurangan akut. Kurang terus. Sulit sekali mensyukuri yang kecil-kecil ya. Sulit. Kamu membiasakan dirimu dengan kebiasaan seperti itu, ya itu menjadi habitmu, kamu akan ulang-ulang, maka kamu semakin lama semakin sulit bahagia, semakin sulit bahagia, semakin sulit bahagia. Maka syaratmu untuk mencari kebahagiaan, makin banyak, makin sulit, makin jauh. Ya, kalau sudah hidup makin sulit bahagia, ya mulailah muncul depresi, mulai muncul halusinasi, mulai muncul ya gitu-gitu deh ya. Solusinya satu, simple, pergilah ke present moment. Sadari present moment. Karena disitulah tempatnya joy dan beauty. Kalau disitulah kamu bisa mengakses itu semua dengan tanpa syarat, dengan tidak perlu melakukan apapun, dengan tidak perlu pergi ke manapun. Semuanya sudah ada di situ, dan itu adalah abundance, berlimpah. Tinggal niat apa enggak punya di situ. Good? Semoga bisa berikan insight ya, teman-teman. Kita cukupkan video itu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di poin yang nomor 7. Thank you.